Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat adik-adik. Selamat pagi menjelang siang. Adik-adik, pada hari ini kita mata kuliah magang, di mana magang 1 ini yang untuk melanjutkan ke PKL atau magang 2. Jadi magang 1 ini adalah untuk mengantar adik-adik supaya nanti waktu PKLI, pekerjaan proyek ya, praktek kerja lapangan industri, adik-adik bisa nanti menjalaninya setelah mendapat beberapa teori kira-kira apa saja yang akan dilakukan. Karena magang ini sangat penting, terutama untuk instansinya atau dari universitasnya menyatakan bahwasannya sudah memang dipersiapkan untuk melanjutkan ke lapangan. Kedua, mahasiswanya juga menambah ilmu apa-apa saja nanti yang dapat dikerjakan untuk magang ini. Dan adik-adik juga nanti tahu ya untuk pelaksanaan magang itu kira-kira bagaimana dan kira-kira apa yang adik-adik dapatkan nanti di dalam magang. Walaupun adik-adik pada magang kali ini ya, pada magang kali ini adik-adik masih daring ya, walaupun berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun lalu kita perkuliahan ini tatap muka ya secara off, tapi kali ini on. Untuk itu adik-adik juga harus serius juga walaupun dalam keadaan online ya. Oke, Ibu akan nanti memberikan apa ya, share apa saja yang akan diberikan dalam materi kali ini. Adik-adik sudah kelihatan ini? Sudah. Oke, ini magang 1 ya adik-adik ya. Kalau dilihat pada magang 1 ini nanti serius ya, supaya nanti adik-adik dalam pekerjaan di lapangan bisa melakukannya. Magang ini atau pengantarnya ada beberapa yang adik-adik akan dapatkan atau keuntungan atau apa ya, pegangan adik-adik terutama bagi instansi, karena bagi instansi yaitu termasuk kegiatan yang dilakukan bagi proyek instansi yang ada yang di lapangan ini akan dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan dan meningkatkan kerjasama dengan dunia pendidikan perguruan tinggi. Itu ya adik-adik ya. Jadi harus dilihat nanti instansinya, kemudian proyek instansi misalnya kita dari universitas, kemudian nanti proyeknya di mana didapat yang sudah ditentukan. Kemudian untuk mahasiswa ya adik-adik dapat menambah ilmu pengetahuan tentang ya teknik pelaksanaan pekerjaan pembangunan di lapangan dan pengetahuan penulisan karya ilmiah melalui penulisan laporan. Jadi adik-adik nanti tahu juga bagaimana cara untuk menulis karya ilmiah dan bagaimana untuk mengetahui pembuatan laporannya. Kemudian juga adik-adik dapat mengetahui kesulitan-kesulitan yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Kemudian struktur organisasi proyek. Jadi di sini adik-adik nanti mengetahui struktur organisasi proyek itu adalah ya suatu sistem yang terdiri dari beberapa orang dalam melaksanakan suatu sistem pengerjaan yang dilakukan secara kerjasama yang baik sesuai keahlian masing-masing untuk melaksanakan sebuah pekerjaan sesuai dengan target yang direncanakan.
Kemudian struktur organisasi adalah suatu bagan khusus dari hubungan antara kegiatan usaha dan sumber daya yang ada di dalam organisasi disertai dengan tugas-tugas yang mereka jalankan. Di sini adik-adik melihat juga skema proyeknya ya. Jadi skema struktur organisasi itu pertama istilahnya yang memilikinya owner. Siapa? Owner ini akan bekerja sama dengan konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas. Jadi di sini apapun yang harus dilakukan suatu pembangunan oleh owner harus dia harus berdiskusi atau mempunyai struktur yang harus diikutinya, yaitu termasuk konsultan perencana, kontraktor, dan pengawas. Dalam proyek ini, ya, kajian materi yang magang ini adalah proses pemilihan proyek. Adik-adik nanti akan memilih proyek yang mana akan dilakukan. Kemudian tata cara proses survei di lapangan. Kemudian tata cara penulisan. Tata cara penulisan bagian awal laporan dan gambaran umum perusahaan. Gambaran umum proyek, kemudian penulisan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, nanti adik akan observasi ke lapangan dan presentasi hasil observasi lapangan. Inilah dia yang dikaji dalam magang 1 ini ya adik-adik ya. Bisa dilihat ada kira-kira 9 item di sini ya. Kemudian adik-adik bagian utamanya adalah untuk pelaporannya ya, maksudnya pendahuluannya itu terdiri dari latar belakangnya, kemudian tujuan dan manfaat praktek lapangan itu apa, tempat dan waktu pelaksanaan, batasan permasalahan, metode pengumpulan data, sistematika penulisan. Nah, jadi adik-adik nanti sesudah bekerja di lapangan, membuat laporan, harus ada pendahuluannya, kira-kira yang ini. Oke? Kemudian adik-adik akan meninjau umum perusahaannya atau tinjauan umum perusahaan itu bagaimana. Harus mengetahui juga sejarah singkat perusahaan, letak perusahaan, kemudian visi dan misi perusahaan, manajemen dan struktur organisasi perusahaan. Biasanya ini pamflet dibuat di perusahaan atau instansi tersebut. Tapi kadang ada juga yang tidak semua mau memberikan sejarah singkatnya itu atau yang secara detail mengenai perusahaan itu. Kemudian yang terutama ini lagi adik-adik harus bisa melihat di perusahaan itu yang adik-adik nanti ke lapangan bagaimana misalnya proses produksinya. Kemudian topik tugas khusus itu masing-masing kalau satu kelompok yang berangkat kerja ke lapangan 3 orang. Jadi untuk topiknya beda-beda walaupun tempatnya sama. Kemudian nanti bagaimana membuat penutup dan kesimpulan daripada laporan adik-adik. Oke, adik-adik, setelah dilihat ya bagian akhir dari laporan nantinya, ya seperti kita menulis karya ilmiah juga laporannya, ada daftar pustakanya. Daftar pustaka ini disusun menurut urut abjad. Ada juga daftar pustaka itu sesuai dengan nama. Ya, tapi kalau udah misalnya nama yang duluan yang paling banyak dan muncul yang di bab 2, kita buat kode 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi boleh tersusun menurut abjad. Ini ada suara kucing. Kemudian nanti ada lampiran. Kemudian tampilan dan tata letak penulisan perlu. Tampilannya, kemudian kertas yang dipakainya itu ada berupa kertas HPS
yang biasa saja deh, yang 70 gram. Kemudian untuk pengetikan marginnya semua diatur. Misalnya kirinya 4 cm, batas atasnya 3 cm, batas bawahnya sebesar 3 cm. Oke, itu kira-kira yang dikerjakan adik-adik. Di sini adik-adik juga harus mengetahui bahasanya, identitasnya, atau penomoran halaman, penomoran sub-subbab. Jadi ini harus dibuat juga di dalam penyusunan daripada laporan tersebut. Gambarnya, gambar yang besar dapat dibuat pada halaman yang lebar. Jika melewati maka dilipat ya halaman tersebut. Tabel juga, tabel terlihat juga ya, kalaupun besar ya dilipat atau bagaimana penyusunannya. Kemudian ada gambar grafiknya untuk menjelaskan daripada hasil atau data yang adik-adik dapatkan melalui grafik bisa atau gambar. Kemudian literaturnya pun harus sesuai di bab-bab yang sebelumnya. Misalnya kalau adik-adik ngambil literaturnya dari daftar pustaka si A, maka di bab sebelumnya harus ada nama si A. Kemudian adik-adik juga harus menyesuaikan semua laporan dengan cara mengajukan apa yang adik-adik dapat di lapangan, itulah yang adik-adik isi nantinya. Kemudian adik-adik pada pembuatan gambar itu ada gambar seperti saya jelaskan tadi, ada gambar grafik, lukisan atau sejenisnya, bisa menggunakan AutoCAD. Ada beberapa macam software ya, misalnya Cassia, Mechanical Desktop dan lain-lain, atau melalui kalau saya melalui Paint. Kemudian penomoran gambar pun harus berurutan ya, dengan angkanya ada dengan angka, biasanya disebut angka Arab. Gambar merupakan kelompok, tandai A, B, C, D, seterusnya. Dilihat dari urutan dari mulai bab-bab masing-masing. Oke. Sepertinya itu laporan yang akan saya sampaikan kepada adik-adik yang nantinya akan adik-adik berikan ke ini ya, ke lapangan dilaksanakan. Oke, adik-adik, tadi Ibu telah menjelaskan ya tentang bagaimana magang yang akan dilanjutkan nanti, dan ini tugas adik-adik sudah bisa mempersiapkan ya. Setelah ini adik-adik bisa PKLI, praktek kerja lapangan industri, atau magang 2. Jadi kira-kira apa saja yang atau proyeknya di mana yang akan adik-adik jalankan. Oke, adik-adik, ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan saya yang secara ringkas tadi? Silahkan. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu mau bertanya. Yang pertama, tadi adik-adik melihat struktur organisasi, yaitu tentang ownernya ya, kemudian di situ ada konsultannya, ada kontraktornya ya. Kemudian adik-adik ada berapa yang harus adik-adik ikuti, misalnya konsultan itu pun harus ada yang konsultan perencana, konsultan pengawas, kemudian kontraktor. Yang Ibu tanyakan, jika owner itu ya ingin merubah ya suatu kegiatan usahanya atau proyeknya, apa yang harus dilakukan oleh konsultan perencana ini? Nggak ada. Jadi kalau silakan Jack. Maksudnya bagaimana, Bu? Ya, misalnya gini, si owner ingin merubah yang sudah ditunjukkan si konsultan
kegiatan atau usaha atau proyek yang akan dibangunnya. Jadi apa yang harus dilakukan si konsultannya atau si kontraktor atau pengawasnya? Adik-adik nggak bisa tadi yang bertanya si Jack ya? Iya, Bu. Oke, siapa yang bisa menjawabnya? Singkat aja. Tidak ada? Karena tidak ada yang menjawab, jadi ya harus dilihat dulu bagian pekerjaan. Kan mereka si konsultan ini kan telah membuat schedule atau telah merencanakan, merancang daripada kegiatan suatu proyek tersebut yang akan dibangun, lalu berkonsultasi dengan si owner, mana saja yang akan dibangun dan mana saja yang akan dirubah, item-item pekerjaan yang tidak sesuai menurut si owner. Oke, adik-adik ya. Jadi itu tetap konsultasi dia. Cuman mengenai anggaran jadi berubah, bisa saja akan menambah penambahan anggaran untuk si owner dan bisa saja mengurangi karena mungkin gaya kemampuan dari si owner tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu bertanya lagi ya, adik-adik. Di sini kan tadi untuk pelaporan kan harus ada adik-adik harus membuat latar belakangnya, tujuannya, tempat dan waktu, kemudian permasalahan. Nah, yang Ibu tanyakan permasalahannya itu kira-kira apa yang harus dibuat? Apa, Dik? Bu, saya izin jawab, Bu. Silahkan. Siapa? Masalahnya mungkin Jack, Bu. Ya, Jack. Silahkan, Jack. Mungkin permasalahannya itu, Bu, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, Bu. Entah kesulitan apa yang dihadapi pada saat melaksanakan pembangunan proyek itu, Bu. Jadi permasalahannya, coba ada yang bisa lagi menambahkan, yang bukan menjawab dari pertanyaan si Jack. Menjawab ya, bukan menjawab, itu membantu yang Ibu pertanyaan permasalahannya di mana. Enggak ada? Saya, Bu. Silahkan Yandi. Seperti permasalahan waktu, Bu. Waktu pelaksanaannya, Bu. Oke. Jadi permasalahan waktu ya, karena itu kalau dalam kontraktor kan ingin cepat, konsultan sudah sudah direncanakan. Tapi yang paling dominan apa? Itu bisa tadi permasalahan waktu. Yang paling dominan yang sering terjadi permasalahan dalam kegiatan suatu proyek. Perizinannya mungkin, Bu. Oke, itu yang awalnya ya perizinan ya, Elvi Alma ya. Karena perizinan itu kan sebelum dibangun, sebelum dibuat suatu kegiatan berjalan, harusnya kan dia membuat terlebih dahulu kan yang diutamakan perizinannya. Tapi kadang antara owner, konsultan, kontraktor, dan pengawas ini langsung dia ini ya mengerjakan sambil sedang melakukan proses perizinan. Jadi biasanya ada masalah, mungkin ada hubungannya dengan lingkungan sekitar proyek atau lingkungan masyarakat tersebut yang tidak mengizinkan proyek tersebut terbangun. Oke, satu lagi pertanyaan Ibu ya, adik-adik ya. Tapi semuanya itu, walaupun adik-adik nanti istilahnya sudah menjalaninya, nanti akan diketahui semua apa yang harus
dibenahi dalam pengerjaan yang selama ini kurang pas yang adik rasakan. Tapi kita harus berani menyampaikan jika tidak sesuai dengan teori yang adik-adik dapatkan. Kemudian Ibu akan menanya, ya, bagaimana adik-adik untuk mengetahui ya tata cara proses survei di lapangan. Apa saja yang adik-adik akan lakukan setelah sebelum melakukan kegiatan praktek di lapangan tersebut. Jadi survei di lapangan apa-apa saja yang adik-adik survei nantinya. Oke, nggak ada? Ada yang bisa menjawab? Yandi? Bagaimana Yandi? Nggak ada. Siapa bisa? Elvi? Jika ingin survei, apa-apa saja yang harus dilakukan Elvi? Oke, belum ada juga. Jadi pertama sebelum survei kan lihat dulu bagaimana situasi di lapangan tersebut. Tadi kan sebenarnya pertanyaan dari permasalahan itu. Kemudian situasinya, kalau dia untuk membangun misalnya perumahan atau pemukiman, apakah di daerah tersebut bisa dibangun atau dilakukan pembangunan perumahan atau permukiman. Kedua, tadi kan disurvei juga kira-kira di daerah kelilingnya itu ada nggak misalnya jaringan listrik yang tidak sesuai atau menara atau mungkin tempat yang berbahaya di lingkungan perumahannya seperti ya sutet itu atau apa tuh namanya jaringan listrik yang menaranya itu, kemudian ada jalur rel kereta api atau sungai dan sebagainya. Kedua, yang disurvei juga apakah peta konturnya sesuai enggak dengan untuk perumahan tersebut, karena bisa saja beberapa tahun akan terjadi ya banjir atau terjadi penggusuran lagi atau terjadi misalnya kira-kira akan dibangun perizinannya sesuai yang diperuntukkan oleh peraturan pemerintah. Oke, ada yang perlu ditambahkan Alia? Melakukan pencatatan dan pengumpulan data, informasi yang mengenai sumber daya itu baik alam, sosial maupun budayanya, Bu. Oke, jadi harus ya, betul ya, data yang paling penting adalah data ya Alia ya. Kalau Alia ditanya, kira-kira data yang apa yang diambil Alia? Yang Alia lihat di situ datanya apa saja yang perlu? Data lokasinya, Bu. Mungkin. Ya, data lokasinya apa-apa saja kira-kira Lia? Kan data itu kan nanti dalam tabel dibuat apa saja, 1, 2, 3 misalnya. Ada bisa dibantu Alia? Saya, Bu. Silakan Yandi. Apa Yandi? Data-data pelaksanaan proyek, Bu, seperti bahan yang digunakan, pelaksanaannya, Bu. Kemudian bahannya aja. Setelah itu data-data keuangannya juga, Bu, berapa yang keluar dari pengerjaan proyek itu, Bu. Ya, pas. Jadi anggaran perlu juga ya. Terus Ya, Bu. apa lagi? Ada? Waktu yang ditentukan. Hmm. Waktu yang ditentukan sama apa, Bu?
Waktu yang ditentukan oleh owner sama konsultannya, Bu. Oke. Ya, ya. Pas ya yang dijawab Andi. Kemudian itu tadi data-datanya ya. Kalau yang untuk apa ya, gambaran umum perusahaan itu perlu nggak? Gambaran umum perusahaan tadi kan disampaikan, itu perlu nggak nih? Popi, perlu nggak itu Popi? Epita, perlu nggak gambaran umum perusahaan itu? Kira-kira bagaimana gambaran umum perusahaan itu? Nggak ada? Nggak jawab? Dani lagi ini. Nah, apa Epita? Perlu, Bu. Contohnya, apa yang harus di gambaran umum perusahaan itu, apa yang harus dibuat kira-kira? Atau ada yang bantu? Seperti nama perusahaannya, Bu. Nama perusahaannya udah oke. Kan udah dapatlah nama perusahaannya. Terus apa yang mau dibuat gambaran perusahaan tersebut? Apakah perusahaan itu sudah berjalan sekian lama atau perusahaan tersebut mempunyai istilahnya struktur organisasi yang lengkap atau bagaimana, Epita? Sepertinya Epita belum ini ya, masih mencari-cari atau ada yang lain? Tahun berdirinya. Tahun berdirinya, karena kan nanti bisa saja baru perusahaan dibuat ternyata belum ada persetujuan pemerintah, atau ada yang lebih cocoknya apa itu Edwin? Indo? Visi dan misi bisa. Hah? Visi dan misi perusahaan. Udah visi dan misinya harus tahu jelas ya. Oke, adik-adik, pertemuan singkat ini sampai di sini mengenai magang 1 ini. Walaupun kita bertemu hanya beberapa menit, tapi soal dan tugas nanti adik-adik silahkan dilihat ya di WA Group. Kemudian harus nanti diisi juga daftar hadirnya. Demikian tadi Ibu telah menyampaikan materi dan sudah berdiskusi tanya jawab. Walaupun mungkin kurang pas ya atau kurang puas untuk jawaban dan pertanyaannya. Untuk berikutnya kita lebih serius lagi, tetap berjalan perkuliahan kita sesuai dengan yang telah ditetapkan jadwalnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua. Oke. Ibu tutup ya.